Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa itu mempresentasikan hasil dari proyek dan juga pekerjaan Human Research Data Analytics. Eh, di sini kontennya itu ada problem statement, kedua ada understanding requirement, lalu ada data gathering, dan juga ada creating matrix, dashboarding, dan closing. Semua ini sesuai dengan yang ada di video yang sudah diberikan. Eh, Baik untuk masalahnya yaitu problem statement. Eh, untuk itu proyek ini adalah sebuah proyek yang digunakan untuk kebutuhan resume. Berbeda dengan video-video tutorial lain yang biasanya menggunakan dataset yang mainan ataupun dummy. Namun kalau saat di video ini kita menggunakan dataset yang asli dan juga permasalahan asli dari sebuah perusahaan IT, yaitu Atlik Teknologi. Jadi, eh, diharapkan dengan menggunakan proyek permasalahan ini bisa membantu kita untuk belajar dan juga menjadi resume untuk kita dalam pekerjaan data analitik. Klien kita di sini itu ada Pinali Mandalia. Dia ini merupakan seorang HR di perusahaan IT dari Atlik Teknologi tadi. Pinali mengungkapkan bahwa dia menghadapi masalah dalam mengumpulkan dan juga melihat data kehadiran para pekerja serta absensi dari para pekerja yang hadir hari itu, baik yang hadir di pagi hari lalu pulang di siang hari untuk melanjutkan pekerjaannya di rumah, ataupun yang tiba-tiba izin sakit. Eh, karena dari itu, Pinali membutuhkan data data yang sudah yang akan kita bedah lagi agar mempermudah Pinali dalam melihatnya. Data yang diberikan oleh Pinali ini memiliki rentang dalam 3 bulan terakhir. Jadi kita memiliki banyak penilaian untuk melihat dataset. Selanjutnya di bagian requirement ya. Eh, Pada sesi ini kita menggunakan data dari Excel dari HR Pinali tadi dan mencoba untuk memahami kebutuhannya. Karena sebagai seorang data analis kita harus sangat mementingkan dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Pada sesi ini kita mengajukan pertanyaan dan yang benar-benar membuat kita dan klien terhubung dan menjadi satu agar dapat menelaraskan keinginannya dan juga apa yang akan kita analisis nanti. Setelah melakukan sesi wawancara kepada Pinali untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkannya, kita menemukan beberapa kode fiskal dalam database ini, seperti kode-kode WFO, WFH, lalu ada izin sakit dari pekerja-pekerjanya, dan banyak lagi. Lalu, eh, pada akhir wawancara diketahui Pinali ingin merombak sistem mereka untuk lebih mudah mengetahui masalah-masalah yang tadi dia sebutkan. Dengan adanya data ini, Pinali berharap akan mempermudah dia dalam proses perpindahan dari sistem yang saat ini sedang berjalan dan untuk beralih ke sistem selanjutnya yang ingin dirubahnya. Maka proses pendekatan kepada klien itu sangatlah penting bagi kita data analis karena dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkannya secara lengkap. Lalu selanjutnya adalah proses data gathering dan transformation. Pada tahap ini, analis data yang fokus pada HR Analytics
yaitu kita akan mendalami proses pengumpulan dan transformasi data menggunakan Power Query di dalam Power BI. Dalam video ini kita dibimbing oleh si Hem yang berpengalaman sebagai manajer data analis. Beliau membimbing kita melalui langkah-langkah teknis yang praktis dan menarik. Fokus utama dalam mengatasi tantangan data yang tersebar di beberapa lembar Excel dengan header kolom yang berbeda-beda. Proses dimulai dengan mengimpor workbook Excel ke Power BI, kemudian menggunakan Power Query untuk menyesuaikan perbedaan struktur kolom. Ham menunjukkan kemampuan Power Query dalam membersihkan dan mempersiapkan data, serta menghadapi tantangan ketika lembar kerja kita memiliki nama kolom yang berbeda. Konsep parameter dan fungsi diperkenalkan sebagai solusi dinamis untuk perubahan dalam struktur data dan memberikan fleksibilitas kita lebih tinggi untuk membuat transformasi data yang lebih otomatis. Selanjutnya yaitu adalah creating matrix. Pada tahap ini, kita akan mempelajari cara membuat matriks sebagai alat penilaian kuantitatif yang penting untuk pengambilan keputusan dalam proyek analisis data, khususnya HR Analytics yang menggunakan Power BI. Video ini membimbing kita melalui langkah-langkah pembuatan 3 metrik utama dari masalah yang sudah disebutkan oleh Pinali. Video metrik utamanya yaitu preferensi kerja, seperti yang dimaksud di sini adalah para pekerja bekerja dari rumah atau dari kantor. Lalu yang kedua, presentasi cuti sakit untuk memantau alasan apa yang ada di balik pekerja itu cuti sakit. Kemudian ada metrik pembelajaran dasar Power BI. Dari video ini mencakup penerapan metrik dalam Power BI, menggambarkan proses teknik dan perhitungan presentasi kerja dari rumah, dan pengaturan variabel seperti hari libur dan waktu. Lalu dalam pembuatan metrik ini kita memerlukan data sebagai variabel yang penting dalam menentukan hasil dari data yang ingin kita tampilkan nanti di Power BI. Dalam menentukan daftar hadir dari pekerja selama 3 bulan terakhir, akan dibuat makin jelas seperti melihat pekerja yang melakukan izin di pertengahan ataupun pekerja yang melakukan kerja dari kantor, namun pulang dan melanjutkan pekerjaan dari rumah pada tengah hari. Selanjutnya adalah fase dashboarding. Bagian akhir dari proyek ini, analisis data untuk pemula dalam bidang HR Analytics adalah pembuatan dashboard. Video ini menjelaskan cara membuat metrik kunci seperti presentasi bekerja dari rumah dan presentasi cuti sakit menggunakan bahasa DAX di Power BI. Teknik-teknik dashboarding yang dibahas sangat penting dan menekankan pemahaman terkait domain HR serta pengamatan terhadap berbagai metrik untuk memberikan wawasan tambahan. Untuk proses ini dimulai dengan langkah teknis seperti penggunaan fungsi divide dalam DAX untuk menghindari pembagian dengan nol. Pentingnya mengelompokkan metrik dalam tabel terpisah juga ditekankan untuk memudahkan organisasi data. Praktik penyajian dashboard dibahas, termasuk penempatan logo perusahaan, pemberian nama dashboard, dan saran untuk menyimpan informasi penting. Karena di bagian dashboard ini sangat penting bagi klien dan tentunya petinggi di perusahaan tersebut untuk melihat data-data yang menurut mereka penting, seperti presentasi pekerja yang mengerjakan pekerjaannya dari rumah ataupun dari kantor. Karena itu dapat membantu kantor untuk menghemat biaya persewaan komputer untuk para pekerja yang bekerja dari kantor. Selanjutnya, masuk ke tahap closing. Dashboard ini dirancang agar mudah dipahami, menampilkan grafik tren 3 bulan terakhir, serta menyediakan pemberitahuan otomatis melalui email untuk kehadiran rendah dan pengaturan pembaruan file secara otomatis. Disarankan untuk mempublikasikan dashboard ke cloud guna meningkatkan fungsionalitas, termasuk pemberitaan email berbasis kondisi tertentu.
video ini, para stakeholder memiliki fitur tambahan pengaturan real time. Dari semua video yang sudah ditonton ini, dari pembelajaran ini adalah dapat berpikiran kritis untuk mengetahui apa saja yang diinginkan oleh klien dan membuat kita dapat membedah lebih detail untuk setiap variabel yang tersedia dari dataset tersebut. Lalu, kita diajarkan bagaimana cara untuk membuat dashboard yang komprehensif dan ramah bagi para pengguna sehingga dapat mudah dimengerti. Lalu diharapkan lagi untuk kita bisa mengolah lebih lanjut lagi dan belajar lagi untuk menjadi data analis yang baik. Berikut presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.